Kebayang nggak seperti Nabi Ibrahim yang mungkin kalau itu kejadiannya nggak ada yang berubah, skenarionya bakal kehilangan anaknya selama-lamanya. Kebayang nggak perasaan ibunya Musa yang harus menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil dan bisa hanyut sampai lintas negara. Tapi kok mereka mau taat sama Allah dalam perintah-perintah yang aneh kayak gitu. Itulah takwa. Kita baru diuji kecil-kecilan aja udah ngeluh, ya Allah kenapa saya, kurang saya apa, Allah maunya apa sih, Allah gak adil sama saya. Itu kita. Mereka Nabi Ibrahim yang disebut Khalil, kekasih Allah, masih disuruh nyembelih anak. Seolah-olah kalau mau nanya lebih berhak lagi, ya Allah kurang saya apa dalam pengorbanan saya hijrah loh dari Irak ke Palestina, saya bawa loh anak saya tinggal di Mekah seorang diri bareng dengan ibunya, bareng dengan ibunya, nggak ninggalin apa-apa gitu, dan bertahun-tahun saya nggak ngejenguk, kurang apa lagi ya Allah, engkau nggak percaya iman saya, kan bisa gitu kan? Enggak. Allah perintahkan sembelih anakmu, sami'na wa ata'na, walaupun diusap kepala Ismail, ya bunayya, sambil nahan air mata menggenang di sini. Tapi itu bukan emoticon ya, benar menggenang gitu. Kan ada tuh emoticon yang menggenang di sini gitu. Terus ekspresinya gini. Nah, itu emoticon. Nabi Ibrahim menahan air matanya diusap kepala Ismail, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu tuh harus kita pahami dengan angle storytelling. Jangan angle kajian ilmiah. Ya bunayya secara bahasa artinya, aduh kurang dapat ceritanya. Ya bunayya kalau dilihat dari sisi perasaan, itu panggilan ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan perasaannya tuh dalam banget, terus kayak kehilangan banget, terus kayak sedih banget gitu. Itu panggilnya ya bunayya. Kalau lagi biasa ya Ismail. Kalau lagi biasa lagi anaknya gitu. Tapi ini lagi kayak dalam banget gitu perasaan Ibrahim, kayak takut banget kehilangan Ismail dan lagi ngerasa sedih banget, manggilnya ya bunayya. Makanya saya lebih suka mengimajinasikan cerita sejarah lewat storytelling daripada kajian-kajian ilmiah sejarah. Lahir sekian, meninggal sekian, perang tahun ini, jumlah pasukan, itu namanya data sejarah, bukan kisah sejarah. Kita kalau cuma dengar data sejarah, kita tuh nggak dapat feel apa-apa. Jadi kayak nggak dapat apa-apa dari sejarah. Kenapa kita nonton film-film Hollywood itu sampai 4 jam kita nggak keluar dari ruang studionya? 4 jam Endgame. Kok kuat gitu? Karena dia kayak story-nya tuh bagus banget sampai kita terlibat. Nonton film misalnya kayak yang horor, kita sampai kaget-kaget sendiri gitu kan ya. Nonton film sedih kita jadi kayak sedih sendiri. Nonton film thriller kita jadi kayak gregetan sendiri. Karena dia menyajikannya dalam adegan. Nah, sirah kita kurang banyak storyteller dalam dakwah kita tuh. Sehingga ketika menyampaikan sirah agak kurang storytelling. Jadi orang dengar sirah tuh kayak kaku, bosan banget sih bahas sahabat atau para nabi. Nabi Adam, beliau adalah, nah ini kalau udah mulai beliau adalah berarti definitif. Sementara dalam bahasa cerita langsung masuk ke konflik, langsung masuk ke adegan. Kan saya dulu serius belajar sastra, saya nulis novel, saya nulis cerpen, tapi nggak dibukuin. Kenapa? Karena isinya curhat. Daripada ketahuan ya udah nggak usah dibukuin. Tapi banyak, dan saya jadi juri penulisan cerpen dan novel. Jadi saya kalau baca tulisan orang nggak mau baca semuanya, baca di awalnya aja. Kalau di awalnya pada suatu hari langsung coret. Kalau di awalnya pengenalan tokoh langsung coret. Awal tuh konflik langsung. Dan itu Al-Quran gitu banget. Coba baca surat Yusuf. Awalnya apa? Konflik. Apa konfliknya? Bahwa matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Itu kan klimaks dari konfliknya kan. Lalu dikisahkan ke ayahnya. Ayah, aku mimpi ini. Kata ayahnya apa? Konflik juga tuh. Jangan ceritain ke kakakmu, nanti kamu akan dicelakai. Konflik kan? Baru kemudian mulai dari alur awal. Diajaklah Yusuf untuk menggembala segala macam. Jadi kayak alur itu dipakai loh sama Al-Quran. Pas sampai di tangan kita jadi kaku. Karena kita nggak belajar tentang storytellingnya Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya ketika mengisahkan ini bukan mau lebay, bukan mau ditambah-tambah, enggak. Ini diambil dari kata-katanya, pemilihan diksi itu tuh mempengaruhi loh. Kenapa Ibrahim bilang ya bunayya? Itu bukan ya bunayya, bukan gitu cara bacanya. Karena itu khutbah Idul Adha. Enggak, ya bunayya, diusap kepala Ismail. Ini anak baru ketemu sehari setelah sekian tahun berpisah. Kebayang ya perasaannya? Saya kalau lagi umroh 10 hari aja pulang ke rumah itu kayak malam tuh gak mau tidur, mau ngeliatin wajah anak aja, biarin dia aja yang tidur. Saya tidur di sebelahnya maksudnya. Jadi maksudnya kayak
kayak aduh ini udah 10 hari, apa segala macam. Ini nih baru ketemu sehari setelah sekian tahun, terus disuruh perintahkan untuk wafat, disembelih dengan cara disembelih, berat banget. Sehingga Ibrahim tuh dan Ibrahim tuh bukan kita yang mungkin hatinya agak keras. Ibrahim tuh hatinya lembut banget. Kalau kita aja baper, Ibrahim lebih baper lagi tuh. Paham ya kondisi perasaan Ibrahim? Ya Bunayya, aku bermimpi dan kamu tahu mimpi itu wahyu. Karena ayah seorang nabi, ayah diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah Allah. Apa sih ini? Ya diperintahkan gitu ya. Kata anaknya, apa wahai ayah? Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ismail tuh enggak, ayah mimpi. Enggak. Jadi gara-gara mimpi, enggak gitu. Ismail tuh soleh. Ayah, aku nggak salah dengar kan? Itu bukan Ismail. Ismail tuh paham banget dan mereka tuh elegan lah ya, cara komunikasinya elegan, nggak ada canda-canda yang nggak penting. Jadi ketika Ibrahim bilang, aku diperintahkan menyembelihmu wahai anakku tersayang lagi, ya Bunayya. Terus Ismail jawabnya juga gitu, baper berat. Bahasanya apa? Ya abati. Ya abati, ya abati itu kasih sayangnya juga dalam. Wahai ayahku tersayang, yang baru ketemu, aku masih kangen banget sama ayah. Aku belum pernah ngerasain hidup tumbuh bersama ayah, selama ini sama ibu aja. Aku belum pernah main sama ayah, berburu bareng dengan ayah seperti anak-anak yang lain. Baru juga sehari ketemu dengan ayah. Itu perasaan yang tidak dia ungkapkan kecuali dengan satu kata, ya abati. Ibrahim juga begitu, wahai anakku, ayah tahu, ayah baru ketemu kamu. Dari sejak kamu kecil tuh ayah udah ninggalin kamu. Ayah kangen banget sama kamu. Ayah pengen ngajak kamu ke masjid, kita bangun masjid berdua, kita berburu bareng, kita main bareng, kita tidur cerita-cerita tentang para nabi sebelum tidur. Wahai anakku, ayah masih kangen sama kamu. Baru juga sebentar kita ketemu, tapi Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Wahai ayah, aku masih kangen sama ayah. Aku pengen ngerasain seperti anak-anak yang lain yang normal punya ayah mereka. Kalau mereka jalan kemana di pegangan tangan sama ayahnya, naik keledai boncengan sama ayahnya. Ya abati, tapi gak apa-apa ya ayah, lakukan perintah Allah. Ini kebayangnya solehnya dua orang ini dahsyat banget nih. Lakukan perintah Allah ya ayah, aku akan bersabar. Ibrahim mendengar cerita itu makin sayang sama Ismail dan makin berat hatinya. Kalau anaknya protes-protes mungkin agak sebel dikit ya. Kamu udah tahu perintah. Ini nih kan orang kadang-kadang makin dibenturin kan makin jadi kan. Ini enggak, makin dia kayak nurut, makin dia pasrah, itu kan makin gak tega kan. Itu tuh berat banget loh buat Ibrahim. Terus mereka berdua pagi-pagi jalan, gak ngomong-ngomong ke Hajar kalau akan ada adegan itu. Hajar kirain Ibrahim mau ngajak Ismail berburu, bawa golok, bawa apa, dikirain mau berburu, jalan. Pas sampai di daerah Mina, Ismail bilang, ayah, asah pisaunya yang tajam biar aku gak kesakitan. Diasah sama Ibrahim, asah yang tajam setajam mungkin. Ayah pakai penutup baju ya, biar nanti darahku tidak mengenai baju ayah, kelihatan sama ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup sama Ibrahim bajunya biar gak kena darah. Jadi di sini ada adegan-adegan kecil yang jarang dibahas, menunjukkan bahwa kedua-duanya yakin bahwa adegan penyembelihan bakal terjadi. Gak menduga ada seekor hewan sembelihan, gak sama sekali. Ketika dibaringkan Ismail di atas batu, sekarang tuh ada di daerah antara Mina sama Muzdalifah, ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban. Kalau yang pernah umrah tuh ada, pas pulang dari Arafah sebelah kiri dia di atas ada kayak tugu gitu, namanya Jabal Kurban. Di situ posisinya, dibawa ke atas, ditaruh di atas batu. Ismail udah berbaring, ditutup wajah Ismail karena nggak tega ngelihat wajah anaknya. Ismail tuh nabi loh, aura wajahnya itu soleh banget, teduh banget, semua orang sayang pasti. Apalagi Ismail, keturunan kakeknya Nabi Muhammad, pasti paling keren udah. Ditaruhlah pisaunya di leher Ismail. Itu jantung Ibrahim itu udah nggak tahu kayak gimana. Itu perasaan Ismail tuh udah nggak tahu kayak gimana. Terakhir tahu nggak apa jawaban kata-kata Ismail yang bikin makin berat tuh? Ayah, sampaikan salam buat ibu ya. Bilang aku cinta sama ibu. Wah udah. Tapi gimana pun berkecamuknya perasaan Ismail,
begitu berkecamuknya perasaan Ibrahim, yang namanya perintah Allah sami'na wa ata'na nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Kenapa sih Allah ngambil simbolnya berat banget sih? Biar kita selalu tahu bahwa kayak gitu aja nggak boleh berubah, apalagi yang ringan gitu. Yang udah seberat itu aja nggak berubah sama sekalian, itu disebut dengan istiqomah, konsisten, komitmen. Nah, akhirnya Ibrahim naruh pisaunya di leher Ismail. Ketika udah mantap, bismillah, ya Allahu Akbar, dan itu perpisahan dengan anaknya. Anaknya udah siap untuk kembali kepada Allah, ayahnya udah siap untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang waktu itu masih dimiliki, belum punya Ishak. Karena Ishak setelah ini baru Allah kasih Ishak, baru satu-satunya, baru ketemu sehari. Sekarang udah mau berpisah dengan cara yang paling berat, ayahnya sendiri akan menyembelihnya. Ketika mau ditarik tuh pisau oleh Ibrahim, Allah Maha tahu. Allah tunggu sampai detik-detik terakhir. Allah pengen lihat benar gak nih takwanya nih, sungguh-sungguh gak takwanya nih, taatnya nih. Begitu mau ditarik, Allah tahan tangan Ibrahim, mau ditarik gak bisa. Kemudian Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan perintah itu, sudah taat. Udah, Ibrahim, lepaskan pisaumu. Ibrahim, gak jadi kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan. Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan ya? Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD, baru terjawab ke pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya. Baca, terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males, yang cerita tuh senang, ambil baca. Nah, salah satu yang bikin saya penasaran, ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya, Ismail kemana ya? Tanya ke Mak, Ismail kemana? Langit. Oh ya, orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya, di langit. Terus saya ngebayangin, Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam, terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah. Ismailnya nggak jadi hewan, Ismailnya dibangunkan, keluarlah hewan dari batu, kayak Nabi Soleh, unta keluar dari batu. Ini sembelihan, nggak tahu bentuknya apa. Dibandingkan mereka sembelih berdua. Jadi bukan Ismail tiba-tiba, loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Enggak, itu namanya Israiliyat kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi. Ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, nggak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu, karena yang paling banyak bikin mitos itu cuma dua golongan ini nih, Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu, ada gitu. Malaikat Jibril salah nurunin wahyu, pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin nggak bisa tarik lagi, ya udahlah udah terlanjur, udah Muhammad aja jadi nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah, ini namanya Israiliyat atau apa, mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allahu a'lam. Yang jelas teman-teman, filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat, tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail, hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim, itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, buat yang mampu ya Ustaz. Nah, ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, saya belum mampu, saya nggak mampu, itu nggak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan ini, dia tuh diam-diam selalu nggak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama, nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, "Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana, Nak?" "Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung." "Terus kamu nggak pernah jajan?" "Nggak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, nggak tahu berapa tahun, nggak tahu berapa bulan, karena saya nggak tahu berapa persis jajannya."
Terus ibunya, jadi kamu gak pernah jajan selama ini yang ibu kasih? Gak pernah. Duh kasihan Dona, kenapa kamu gak minta aja ke ibu? Enggak, karena aku pengen dari uangku sendiri. Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih, kurang tadhiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya, kambing 3 juta. Ya udah transfer aja, mah tolong transferin, ntar aku balikin. Gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta. Kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah, ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah, sami'na wa ta'ana. Saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau sami'na wa ta'ana. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya. Gurunya baru ngomong, oh pantesan, kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan, dia di kamar aja, dia di kelas aja, dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid, antara dua. Kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha. Nggak pernah jajan. Saya tanya ke Aisyah, Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil. Belum juga jam pos tuh udah siap-siap nih, uang 1.000 aman. Itu udah dipikirin dari mulai masuk kelas itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar. Oke. Masih aman. Oh iya. Bakso. Abdan nggak pernah jajan. Demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tadhiyah. Itu namanya takwa. Itu namanya sami'na wa ta'ana. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya. Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertadhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat takwa.